teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan berbagi hal-hal penting yang harus diketahui pada saat memulai proses pembelajaran bahasa Arab. Baik, yang pertama adalah kita harus memiliki tujuan yang jelas dalam mempelajari bahasa Arab. Dan kami yakin masing-masing dari kita memiliki tujuan yang jelas dalam mempelajari bahasa Arab. Ada yang pengen tahu Al-Quran, pengen tahu hadis, pengen belajar ilmu syar'i, pengen belajar di Timur Tengah, Arab Saudi, Mekah, Madinah, dan seterusnya. Ya, dan kami yakin masing-masing dari kita memiliki tujuan yang jelas gitu. Yang terpenting harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah harus memiliki konsistensi yang kuat atau kesabaran. Yang mana ya sabar aja gitu dalam proses pembelajaran. Mungkin hasil yang kita dapatkan ya sedikit demi sedikit terlihatnya. Akan tetapi yakinlah suatu saat, misal ya 5 mufradat setiap hari atau takbir atau jumlah mufidah setiap hari jumlah mufidah yang kita hafalkan, kita praktekkan, suatu saat nanti akan semakin banyak dan akan membuat kita semakin mahir gitu dalam berbahasa Arab. Jadi intinya sabar aja gitu, walaupun sangat sulit, banyak lika-likunya. Dengan kesabaran, dengan konsistensi, suatu saat kita bisa menguasai bahasa Arab, bisa ngomong berbahasa Arab dengan lancar ya. Jadi dua hal yang pertama ini adalah berkaitan dengan faktor internal, faktor yang ada dalam diri kita ya. Itu kemudian lanjut ke poin ketiga yang berkaitan dengan faktor eksternal, faktor yang berada di luar dari diri kita. Yang pertama berarti gimana nih? Yang ketiga tapi yang pertama ya. Yang ketiga, poin yang ketiga akan tetapi pertama dari eksternal, tiga dari keseluruhan. Baik, ya udah kita singkat aja nih. Faktor eksternal dari luar diri kita. Yang pertama adalah kita harus memiliki guru yang profesional, yang baik, yang cocok dengan kita. Kadang-kadang kita menemukan guru yang baik, guru yang profesional, tapi kadang-kadang tidak cocok dengan kita. Entah ya kitanya tidak cocok dengan gurunya atau gurunya yang tidak cocok dengan kita ya. Mungkin teman-teman bisa mengkondisikan ini ya, cari sendiri guru-guru yang cocok gitu kan. Mungkin entah di lingkungannya, areanya, kotanya, atau istilahnya ya di YouTube gitu kan, banyak channel-channel yang mengajarkan bahasa Arab ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah buku yang baik, dan buku yang baik mungkin kita bisa cari sendiri di Google atau ChatGPT, tanya aja mungkin buku belajar bahasa Arab pemula gitu. Pemula ada mungkin keluar yang Arabiyah Benedict, Arabiyah Linasyiin, Silsilah dan seterusnya gitu. Banyak buku-buku tersedia dan kami memiliki buku tersendiri gitu khusus untuk teman-teman yang ingin mempelajari bahasa Arab, dengan maharoh kalam lebih cepat gitu kan. Dengan buku ini insya Allah teman-teman akan mendapatkan topik-topik dalam berbicara bahasa Arab, mendapatkan takbir-takbir atau frase-frase awal atau kalimat-kalimat yang digunakan saat mula-mula belajar bahasa Arab itu, ngomong bahasa Arab. Ya, nama bukunya adalah Al-Muhadatsah At-Tamhidiyah, atau buku yang lain mungkin saja lebih cocok, lebih baik bagi teman. Ya, cari saja gitu di Google, YouTube, ChatGPT dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang ketiga nih. Yang ketiga adalah lingkungan yang mendukung. Lingkungan ini yaitu teman, partner, sohib kita, yang mana dia yang membantu kita praktek sama-sama dalam bahasa Arab. Mungkin idealnya kita pergi ke Arab Saudi, Timur Tengah, menemukan satu kota, daerah yang mana di sana tuh berbicara bahasa Arab full gitu, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu idealnya sih. Insya Allah kalau dapat seperti ini mah 3 bulan, 2 bulan, sebulan malah mungkin sudah lancar bahasa Arabnya ya. Itu idealnya. Atau setidaknya kita mencari pesantren-pesantren atau lembaga-lembaga kursus yang menawarkan lingkungan yang baik untuk praktek bahasa Arab. Kalau kita menemukannya, insya Allah kita akan mudah menguasai bahasa Arab ya. Akan tetapi terkadang terkendala dengan waktu, kesempatan, dan uang gitu. Maka alternatifnya adalah kita mencari partner-partner yang mendukung kita dalam praktek berbahasa Arab langsung. Mungkin teman-teman cari di akun sosial media atau di YouTube, atau bahkan kami sendiri insya Allah menawarkan bagi kalian kesempatan untuk praktek langsung, belajar bahasa Arab langsung, praktek langsung, dan kami
Dan insya Allah kami akan bantu dalam mempelajari bahasa Arab ini dari awal mula kosakata yang mudah sampai insya Allah dengan kosakata yang berat gitu kan, tema-tema yang berat yang mana sudah menggunakan logika dan pikiran dalam menjawabnya gitu ya. Jadi eh, yang terakhir ini yang paling penting, apabila terakhir ini kita dapatkan, insya Allah kalian semua akan bisa menguasai bahasa Arab ini dengan baik dan benar. Yang jelas atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran, jazakumullahu khairan.